Hai, selamat datang di channel saya bersama Nixtalk. Dalam video kali ini, saya ingin membagikan dan berbagi cerita mengenai titik terendah dalam kehidupan. Mungkin saat ini Anda sedang berada pada titik terendah dalam kehidupan Anda. Saya sangat prihatin dan paham rasa yang tidak nyaman yang Anda rasakan itu. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Titik terendah dalam kehidupan. Kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan sangat tidak nyaman, mengganggu kegiatan sehari-hari, bahkan merusak atau menghancurkan banyak hal dalam kehidupan kita. Contohnya, seperti pekerjaan, sekolah, keluarga, bahkan masa depan kita. Begitu banyak cobaan, musibah, dan bencana datang tanpa henti dan juga tanpa ampun, sehingga membuat fisik, hati, dan pikiran kita seolah hancur dan sakit. Semua kejadian itu membuat kita sulit untuk merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Hanya dapat merasakan lelah, malu, sakit, kecewa, terhina, dan perasaan-perasaan negatif dan juga pikiran negatif. Rasanya sangat sulit dan sangat berat untuk dapat berdamai dengan diri sendiri atau dengan keadaan, bingung, tak tahu harus berbuat apa. Bahkan saat meminta bantuan kepada orang lain pun, mereka seolah tidak ada. Hidup seperti tidak ada gunanya. Dalam pikiran pun hanya terpikirkan, untuk apa hidup jika harus berada dalam tekanan yang tidak nyaman. Perasaan hanya diliputi oleh kesedihan, kegelisahan, dan kehilangan energi ataupun motivasi untuk menjalani hidup selanjutnya. Pada saat kita berada pada titik terendah dalam kehidupan, biasanya kita akan berpikir untuk bunuh diri, ingin mengakhiri semua hal yang tidak menyenangkan ataupun kesulitan selama ini. Di saat kita jatuh ke titik terendah dalam kehidupan normal kita seolah akan berhenti dan tergantikan oleh kegiatan yang lain. Contohnya, lebih banyak tidur, minum-minum dan penyalahgunaan narkoba, menangis dan mengunci diri, atau hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya hanya membuang waktu. Menurut survei dari orang-orang yang pernah berada pada titik terendah dalam kehidupan, ada kegiatan atau tindakan positif yang bisa dilakukan. Contohnya, seperti memperbanyak beribadah, melakukan hobi, berolahraga, atau liburan ke tempat yang tenang. Memang tidak semua orang pernah jatuh dan terjebak dalam titik terendah dalam kehidupan. Kita tidak dapat menghindar atau menolak saat kita jatuh ke dalam titik terendah. Rasanya sangat menyedihkan, bingung, kesal, perasaan gelisah, dan tak tahu harus apa dan bagaimana. Setiap hari diliputi kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan, dan hanya bisa menangis. Pada saat kondisi seperti ini, mungkin tidak banyak hal positif dapat dilakukan. Berikanlah waktu kepada diri sendiri untuk menerima kenyataan dan keadaan pahit itu, agar mental lebih kuat dan terbiasa. Jika kondisi sudah memungkinkan untuk beraktivitas, mulailah dari pemulihan diri sendiri, fokus untuk kembali ke kehidupan normal. Saat kembali ke kehidupan normal, mungkin akan sangat sulit dan terasa berat, karena terganggu oleh trauma atau munculnya pikiran-pikiran negatif yang mengganggu dan menghancurkan semangat. Perjuangan saat kita jatuh ke dalam titik terendah kehidupan memanglah sangat sulit. Begitu pula saat kita akan bangkit. Banyak orang gagal untuk bangkit dikarenakan banyaknya gangguan seperti kondisi, situasi, orang sekitar, ataupun hal-hal lainnya. Mungkin kita berpikir untuk berhenti berjuang dan menyerah. Tapi di saat seperti itu, tenangkanlah pikiran dan hati. Berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk dan pertolongan. Dan yakinlah kita dapat bangkit suatu saat nanti. Saya paham dan mengerti berada di posisi itu. Perasaan menyerah dan putus asa akan terus meliputi. Tapi saya berdoa
dan berharap apabila saat ini kondisi Anda sedang di posisi ini, kuatkanlah diri Anda, bertahanlah. Semoga Anda semua dapat menemukan jalan keluar untuk menuju kehidupan yang normal, menjalani kehidupan dengan bahagia, tenang, damai, dan tanpa rasa kekhawatiran. Amin. Baiklah, pembahasan ini saya tutup. Semoga apa yang saya bahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau tindakan saya dalam video ini yang salah. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih.